Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di Sinema Singkat. Apa yang akan kalian lakukan jika dalam 10 hari kalian dikasih kesempatan, apa saja yang kalian inginkan, yang kalian hayalkan bisa menjadi kenyataan. Hanya cukup mengayunkan tangan kalian dan semuanya pun terkabul. Itulah yang terjadi dengan Niall, seorang pria biasa saja, bahkan kehidupannya terbilang tidak menarik. Di suatu hari, sekelompok entitas tertinggi atau bisa dibilang makhluk ekstraterestrial memberikan dia kekuatan yang bisa mengabulkan apa saja yang dia inginkan selama 10 hari. Dengan maksud supaya kekuatan ini dia gunakan untuk kebaikan. Karena kalau dalam 10 hari dia tidak melakukan kebaikan, para makhluk luar angkasa ini akan membumi hanguskan seluruh kehidupan di bumi. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke inti ceritanya. Give me a really big dick. Film dibuka dengan memperlihatkan kalau pada tahun 1973, manusia mengirimkan pesan ke luar angkasa berupa plakat aluminium berlapis emas yang dipasang di pesawat antariksa tanpa awak. Dengan maksud, para makhluk luar angkasa ini mengetahui kalau para manusia datang dengan damai. Dalam plakat ini, berisikan gambar dan simbol yang dirancang untuk memberikan informasi tentang asal pesawat, lokasi manusia di galaksi mana, dan juga bagaimana cara menghubungi makhluk di bumi. Di suatu masa, satelit yang dikirimkan ini sedang melayang-layang di angkasa luar. Sebuah pesawat luar angkasa pun menemukan satelit tersebut. Mereka inilah para makhluk dan entitas tertinggi di galaksi. Begitu melihat pesan yang ada di satelit tersebut, mereka menertawakan isi pesan dari manusia. Ditambah lagi di dalam pesan itu, manusia digambarkan dalam bentuk telanjang beserta semua anatomi tubuh manusia. Karena sebenarnya bukan hanya manusia saja yang pernah mengirimkan pesan ke luar angkasa. Ternyata ada banyak juga makhluk lain di luar sana yang juga mengirimkan pesan ke luar angkasa, sama seperti manusia di bumi. Kita beralih dulu ke tokoh utama kita yang bernama Niall. Di dalam mimpinya, Niall bermimpi kalau novel yang dia tulis sukses besar dan dapat respon positif dari banyak penerbit, termasuk Catherine, wanita yang dia taksir. Kebetulan Catherine ini tinggal di satu gedung apartemen yang sama dengan Niall, sehingga ikut masuk ke dalam mimpinya. Ya, namanya mimpi, ada saja kejadian yang tidak masuk akal. Contohnya tiba-tiba saja banyak anjing-anjing yang berkeliaran dan merusuh di acara tersebut. Sampai dia dibangunkan oleh suara gedoran pintu dan bel yang berasal dari Nyonya Fiona yang komplain dengan suara berisik dari anjing peliharaan Niall. Padahal, peraturan apartemen ini adalah sangat dilarang keras untuk membawa hewan peliharaan. Come on, Dennis, let's go and evacuate your bowels. Di hari itu juga Niall bertemu dengan sang pujaan hati, yaitu Catherine yang berada di lantai bawah. Ya, sebenarnya momen percakapan mereka itu sangat canggung, dikarenakan Niall ini sangat jarang sekali berinteraksi dengan wanita. Niall juga bekerja sebagai guru di sekolah dengan satu temannya Ray yang sama-sama canggung ketika berkomunikasi dengan wanita. Man needs a woman, Neil. I got Dennis. Dennis is male. Sementara itu jauh di luar bumi, para makhluk luar angkasa masih menilai bahkan mentertawakan kelakuan para manusia. Melihat kalau para makhluk yang dinamakan manusia ini sering melakukan kegiatan aneh. Mereka, para makhluk cerdas ini berniat menghilangkan eksistensi manusia beserta isi-isinya. Akan tetapi beberapa dari mereka tidak setuju dengan usulan tersebut. Ada baiknya mereka memberikan kesempatan ke manusia membuktikan kalau sebenarnya mereka ini makhluk superior yang bisa bersanding dengan mereka para makhluk intelijen tinggi ini. I hereby pronounce a destruction order on the planet Earth. Kembali ke bumi, kita akan lebih mengenal sosok Catherine, wanita dengan idealis tinggi, bekerja di perusahaan penerbitan buku dan juga berita. Tapi tempat dia bekerja ini sangat berbanding terbalik dengan idealismenya yang sangat menyukai buku-buku yang menginspirasi. Dengan adanya media digital, kini fokus mereka beralih menjadi forum yang mengutamakan skandal, gosip, dan juga pembunuhan karakter seseorang. Hal ini membuat Catherine sedih dengan kenyataan kalau tempat dia bekerja sangat berbanding terbalik dengan idealismenya. Di suatu keadaan, Catherine yang lagi menangis secara tidak sengaja bertemu dengan Niall di sebuah supermarket. Namun alih-alih menenangkan Catherine, pertemuan mereka di supermarket tersebut malah menjadi canggung sama seperti sebelumnya. Setelah sepakat kalau makhluk bumi diberikan kesempatan, kini para makhluk luar angkasa sedang menentukan siapa manusia yang akan mereka berikan kesempatan mencicipi kekuatan mereka, dan pilihannya jatuh kepada Niall. 10 hari adalah waktu yang akan mereka berikan ke Niall untuk melihat apakah dia menggunakan kekuatan tersebut untuk kebaikan.
Kekuatan tersebut mendarat tepat di lengan kanan Neil yang di hari itu terjatuh dari sepedanya. Kesal karena dia terjatuh akibat keteledoran orang lain, Neil mengutuk supir tersebut. Yang tidak dia tahu, kalimat umpatannya itu malah menjadi kenyataan. Sementara itu di tempat lain, Catherine lagi curhat dengan temannya. Ya mulai dari permasalahan pekerjaannya dan masalah percintaannya dengan seorang pria bernama Grant yang kebetulan berpangkat kolonel. Tapi punya masalah di kepalanya sampai-sampai dia menembak anak buahnya di kepala. Dan banyak lagi misalnya obsesif, posesif, dan sangat cemburuan. Kembali ke Neil, sudah terjatuh, kini dia harus menghadapi kepala sekolah yang komplain karena dia ini sering sekali telat datang ke sekolah. Ditambah lagi, dia harus mengajar kelas yang seluruh siswanya ini berisik dan gak bisa diatur. I could replace you, I would. Masing-masing dari mereka orang dewasa ini punya masalah pribadi. Misalnya Ray yang cintanya bertepuk sebelah tangan dengan salah satu guru di sekolah. Sehingga di jam makan siang, Ray curhat bagaimana kalau sehari saja semua keinginan manusia di muka bumi ini bisa terkabul. Dan kalau memang hari itu ada di kalender, Ray bertanya apa kira-kira yang akan diminta Neil. Neil yang masih gak tahu kalau kini semua permintaannya akan terkabul berkata kalau dia ingin novelnya yang ditelan anjingnya itu keluar dari perutnya dalam bentuk utuh. Oh iya, satu lagi, dia ingin pesawat alien menembak kelas 10C dan seluruh siswanya. Ya tidak perlu menunggu lama, permintaannya itu pun menjadi kenyataan. Sayangnya akibat mulutnya yang asal itu, 38 orang siswa harus kehilangan nyawa di hari itu. Sure, Dennis, it was an alien spaceship. Sementara itu, di luar angkasa, para makhluk luar angkasa memarahi seorang alien bernama God yang menembakkan sinar laser ke bumi. Si alien itu berkata kalau itu hanya gladi resik sebelum benar-benar menghancurkan bumi. It all depends on the Earthling. Neil masih nggak nyangka kalau perkataannya tadi siang itu menjadi kenyataan. Mana mungkin itu berasal dari pesawat alien. Bisa saja memang itu dari teroris. Kalau memang dia bisa membuat sesuatu menjadi kenyataan, bagaimana kalau kotoran anjingnya ini membersihkan dirinya sendiri? Dog mess, clean yourself up. Semakin heranlah dia dengan apa yang dia barusan lihat. Ditambah lagi tulisannya yang kini kembali dalam bentuk utuh. Kini dia pun tahu kalau hanya perlu mengayunkan tangan dan menyebutkan kemauannya dan semuanya pun terkabul. Whiskey, go back in the bottle. A single malt. I didn't mean go back to the shop to get exchanged. Tapi karena dia masih belum bisa mengatur kekuatannya, dia terlibat pencurian saat ingin mengganti botol whisky. Mengingat kalau kini seluruh permintaannya dapat dikabulkan dengan tangan ajaib, dia teringat akan kelas 10C, jadi dia meminta supaya seluruh orang yang mati hidup kembali. Cuman setiap permintaan harus dikatakan dengan spesifik karena seluruh orang yang sudah tidak bernyawa ikut kembali dibangkitkan, tidak hanya siswa kelas 10C. Lalu dia kembali ke hari sebelumnya supaya apa yang terjadi hari ini dengan siswa kelas 10C tidak pernah terjadi. Ketika kembali ke hari sebelumnya, Neil masih merasa mungkin apa yang terjadi dengan dia adalah mimpi. Sehingga untuk mencoba apakah ini semua kenyataan, dia kembali menjadikan kelas 10C bahan percobaannya. Dia meminta supaya seluruh murid kelas itu jadi murid yang suka belajar dan penurut. Good afternoon, 10C. Good afternoon, Mr. Clark. Benar saja ternyata ini semua bukan mimpi, ini nyata. Dia bisa meminta apa saja dan menjadi kenyataan. Bahkan dia memanfaatkan kemampuannya ini supaya kepala sekolah yang memang selalu marah-marah ke dia berubah menjadi sangat baik ke Neil, yang membuat guru-guru lain sedikit cemburu. Kok bisa kepala sekolah bersikap baik ke Neil? Sementara itu di tempat lain, Catherine mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari laki-laki hidung belang di tempat dia bekerja. Dan di hari yang sama, dia harus berurusan lagi dengan mantan pacarnya yang kolonel itu. Memang benar orang ini pede mampus dengan jabatan dan latar belakang pekerjaannya. Dia ingin hubungannya dengan Catherine kembali seperti semula. Di tempat lain, Neil kembali memanfaatkan kemampuannya untuk ngebantu temannya Ray. Dia membuat sebuah permintaan kalau guru wanita yang ditaksir oleh Ray selama ini jatuh cinta bahkan memuja-muja Ray. Lalu ini yang paling nekat, dia meminta bagaimana kalau untuk sehari saja dia menjadi presiden Amerika.
Sorry about that, Mr. President. Baru aja semenit jadi presiden, dia harus merasakan kalau seluruh penjahat di dunia ini kini menargetkan dirinya. Ditambah lagi, dia harus menyiapkan dokumen-dokumen penting negara beserta masalah-masalah di negara Amerika. Tidak sanggup dengan keribetan menjadi presiden, Neil membatalkan ucapannya itu. Kini ada lagi ide nyeleneh di otak Neil. Bagaimana kalau dia mengubah ukuran titiknya dan juga bentuk tubuhnya? Give me a really big dick. Yeah, it's good. Yeah, can I have it in white? What the fuck? Not Albert Einstein. Lalu dengan isengnya, dia mau mengintip Catherine, wanita yang dia suka yang kebetulan berada di bawah apartemennya. Shit. Catherine, from downstairs, forget what just happened. Keesokan harinya, Neil mencoba memberitahukan sahabatnya Ray kalau kini semua permintaannya bisa dikabulkan. Hanya perlu mengayunkan tangannya, tapi Ray tidak percaya mana mungkin hal seperti itu terjadi. Tapi Neil mencoba meyakinkan dia dengan cara membuat peraga biologi hidup. The name of the great Alfredo, the lot. Just 3D projection or something, right? What's this? Bahkan supaya lebih meyakinkan, dia merubah seluruh ruangan menjadi penuh dengan bunga. Lalu mereka makan siang dengan roti lapis paling enak di dunia. Nah, dikarenakan semua keinginannya bisa dikabulkan, Ray ngajak Neil ke lomba pacuan kuda ya sambil memasang taruhan. Maksudnya supaya cacing menjadi naga. Sementara itu di tempat lain, Catherine masih saja diganggu oleh mantan pacarnya yang kini membawa mobil sport dan kunci kamar dengan maksud memikat Catherine. Here's the key. You and I are not You're compatible. gonna think you died and went to heaven. Keanehan juga dialami oleh wanita yang ditaksir Ray. Kini dia benar-benar memuja Ray, lebih tepatnya seperti menuhankan Ray. Di malam harinya, Catherine kembali lagi curhat dengan sahabatnya. Kalau hari ini mantan pacarnya yang aneh itu kembali lagi mencoba ngajak dia balikan. Mendengar itu, sahabatnya ini punya ide. Bagaimana kalau dia berkencan dengan orang lain? Ya supaya si mantannya ini berhenti ganggu dia maksudnya. Pilihannya ya pria yang ada di atasnya, yaitu Neil. What, right now? Di saat yang bersamaan, para makhluk luar angkasa melihat kalau alat sumber kekuatan Neil sedang tidak berfungsi. Sementara di bumi, di saat yang sama juga, Neil meminta permintaan supaya Catherine tergila-gila dengannya. Dia tidak tahu kalau saat ini kekuatannya tidak berfungsi. Dia mengira kalau Catherine yang berdiri di depan pintu apartemennya itu karena permintaannya yang terkabul. Kegiatan pertukaran saliva mereka itu disaksikan oleh mantannya Catherine yang memang terobsesi dengan Catherine. Barulah di pagi harinya, sumber kekuatan Neil kembali terisi dan para makhluk luar angkasa mengembalikan kekuatannya itu. Apa yang terjadi tadi malam membuat suasana hati Neil sumringah. Kehidupannya kini menjadi sangat-sangat mudah. Karena apa saja yang dia mau, dia tinggal minta dan langsung terkabul. What are you talking about, Dennis? Look, just... Dia juga membuat permintaan supaya mengerti apa yang anjing peliharaannya ini mau. Dengan cara meminta supaya anjingnya bisa berbicara layaknya seorang manusia. Dennis, become a rational thinking creature. Got them. He's gonna throw one. Get ready, get ready. Here it comes. They're displeasing you. My whole world collapses when you're... Di tengah percakapannya dengan anjing peliharaannya, bel pintu pun berbunyi. Catherine datang dengan maksud mau menjelaskan apa yang terjadi tadi malam. Sebenarnya Catherine mulai tertarik dengan Neil. Tapi sayangnya terjadi kesalahpahaman antara mereka. Anjing peliharaan yang baru bisa berbicara layaknya manusia berkata sebaiknya Neil menikahi Catherine. Kemudian mencintai dia, yaitu anjingnya Neil yang bisa berbicara. Sehingga Catherine mengira kalau Neil ini suka sesama jenis. Be quiet. That is an order. Shag her, Neil. Say you love me, Neil. I love you, Neil. Hey, you. She thinks I'm gay. Neil pun mengejar Catherine untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan mantan pacarnya Catherine yaitu Grant. Berusaha menghindari masalah, Neil pun menghilang dan berakhir di atas bus yang dinaiki Catherine. Sementara di tempat lain, Ray melihat kalau kini wajahnya menjadi objek pemujaan. Bahkan sudah banyak anggota yang kini memuja Ray sebagai Tuhan mereka. Ray, you've got to stop this. Untungnya, di tengah jalan Ray bertemu dengan Neil yang masih ngejar Catherine. Dia meminta supaya Neil mengembalikan Pringle, wanita yang memuja dia kembali seperti semula. Dikarenakan dia lagi buru-buru, Neil merubah Ray menjadi bebek, lalu merubahnya kembali menjadi sosis, supaya para pemujanya tidak bisa menemukan Ray. Tapi sialnya ini adalah pilihan yang salah merubah temannya menjadi sebuah sosis. Sehingga sewaktu dia kembali mencoba meyakinkan Catherine kalau dia bukan penyuka sesama jenis di sebuah toko roti, si penjaga toko mengira kalau dia mencuri sosis yang ada di tokonya. Sausage, become Ray. Jesus, Neil.
Dia tidak tahu kalau setiap permintaan yang diucapkan dinilai oleh pemilik kekuatan ini, yaitu para makhluk luar angkasa. Mereka menilai kalau sampai saat ini belum ada kebaikan yang dilakukan oleh Nile. Mereka masih menunggu beberapa hari lagi sebelum menghancurkan planet bumi. Kembali ke bumi, lagi-lagi Catherine masih saja diganggu oleh mantan pacarnya. Keributan antara mereka membuat para penghuni apartemen keluar melihat apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk Nile yang mencoba membantu Catherine dengan cara menyembunyikan dia sementara di apartemen miliknya. Just pretend to be a perfectly ordinary dog, okay? Nile bahkan membuatkan sebuah sup spesial untuk Catherine, yaitu sup hasil dari permintaannya Nile. It's incredible. I just said, let the soup be the most amazing thing Catherine has ever tasted. Merasa kalau Catherine ini adalah orang yang bisa dipercaya, Nile pun bercerita kalau sebenarnya dia punya kekuatan yang bisa mengabulkan seluruh permintaannya. Special powers. Plumber, I was talking to Dennis. How long have you had those special powers? Tapi di saat makan malam berjalan lancar itu, Grant memaksa masuk ke dalam apartemennya Nile. Bahkan dia tidak segan-segan berniat ingin menembak kepala Nile karena cemburu. Catherine makan malam dengan Nile. Akan tetapi, Nile tidak menunjukkan rasa takut. Sekalian dia ingin menunjukkan ke Catherine kalau memang dia bisa melakukan apa saja. Some break if he tries to throw me. Idiots, both of you. Catherine yang udah capek dengan semua kelakuan Grant pun meninggalkan mereka berantem di tempat apartemennya Nile. Tidak ada rasa takut di diri Nile, ya secara dia bisa melakukan apa saja, sehingga dia memperlihatkan kemampuannya di depan Grant. Tapi ini merupakan langkah yang salah ketika dia memalingkan pandangannya dari belakang Grant malah menyerang dia. Kemudian dia membawa Nile ke tempat tinggalnya. Nile diikat dan mulutnya disumpal dengan sesuatu yang sebenarnya menjijikkan. Ya, supaya Nile tidak bisa membuat permintaan maksudnya. Dia mengancam akan menghilangkan nyawa anjing peliharaannya. Grant sudah menyiapkan sejumlah permintaan supaya Nile mengucapkannya, termasuk permintaan-permintaan yang nyeleneh. Di tempat lain, Catherine berniat memeriksa keadaan Nile apakah dia baik-baik saja. Tapi, keadaan apartemen Nile sudah berantakan dan hanya ada Ray di sana yang bersembunyi di apartemen Nile. Dia bersembunyi dari para pemujanya yang kini meyakini kalau Ray bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dikarenakan Nile tidak ada di apartemennya, Catherine tahu kalau pasti mantan pacarnya yang gila itu membawa Nile ke apartemennya. Berangkatlah mereka menuju apartemen Grant. Tapi sialnya, para pemuja Ray melihat mereka kemudian mengejar mereka. British police to have pink uniforms. Sesampainya di apartemen Grant, kondisi Nile sudah tidak karu-karuan dengan penampilan yang sangat aneh. Kini Grant meminta permintaan terakhirnya, yaitu supaya Catherine tergila-gila dengannya. Sebuah pilihan yang sulit bagi Nile, karena kalau tidak anjing peliharaannya menjadi korban. Nile pun memilih menyelamatkan anjingnya dulu, kemudian menyelamatkan Catherine dengan cara merubah Grant menjadi seekor anjing. Lalu membatalkan semua permintaan Grant sebelumnya. Bersamaan dengan itu, dia pun membuat para pemuja Ray sadar kembali. I'm sorry. Yes, the dog's all right. Pathetic. He has no... Akan tetapi apa yang terjadi tempo hari itu mempengaruhi hubungannya dengan Catherine. Catherine merasa kalau dia berada di pengaruh kekuatan seseorang, yaitu Nile. Dia merasa kalau cintanya Nile ini tidak tulus, ditambah lagi Nile berkata kalau sebelumnya dia pernah membuat permintaan supaya Catherine ini menyukai dirinya. Sehingga itu membuat Catherine kesal karena seolah-olah apa yang terjadi dengan kehidupannya kini berada di bawah kontrol kekuatan Nile. Kini Nile merasa kalau kekuatannya ini adalah sebuah kutukan. Dia sudah kehilangan sahabatnya Ray dan kini dia kehilangan Catherine. Harusnya kekuatan ini dia gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dunia. Sehingga dia pun mendapatkan ide dengan cara membuat permintaan yaitu menyelesaikan masalah kelaparan di dunia. Lalu, setiap gelandangan punya tempat tinggal. Dan yang paling penting, tidak ada lagi perang di dunia ini. Oh iya, satu lagi yang tidak kalah penting, tidak ada pemanasan global. Namun semua permintaan itu menjadi bumerang bagi dunia. Akibat permintaan itu kini seluruh masyarakat di Cina mengalami obesitas. Lalu dataran gurun Sahara yang luas itu menjadi tempat pemukiman mewah, tempat para gelandangan kini tinggal. Bahkan keinginannya menghapus peperangan malah menyebabkan perang di mana-mana. Kini manusia ingin menguasai satu sama lain, sehingga perang malah semakin bergejolak bahkan antara sesama pulau kecil sekalipun. Bahkan hilangnya pemanasan global malah membuat suhu bumi menjadi dingin seperti kembali ke era zaman es. Sehingga mau tidak mau, Nile pun membuat semuanya kembali seperti semula. Time's up. Prime the destruction generator.
Melihat apa yang dilakukan Nile, para makhluk luar angkasa menilai kalau satu-satunya perwakilan umat manusia ini tidak sesuai dengan standarisasi mereka. Sehingga kini adalah waktunya mereka menghancurkan bumi dan segala isinya. Destruction generator. Kembali ke Nile, dia masih berusaha menghubungi Catherine untuk mencoba meminta maaf atas semuanya. Tapi tampaknya Catherine masih marah dengan perlakuan Nile. Karena kalau dia masih mempunyai kekuatan ini, pasti Catherine tidak mau bersama dengannya. Sehingga dia punya ide, yaitu mentransferkan kekuatannya ini ke anjingnya Dennis. Nanti kalau dia ingin sesuatu, dia tinggal minta ke Dennis. Karena tanpa kekuatannya itu, tampaknya dia lebih bahagia nantinya. Tapi pintarnya anjing peliharaannya ini, dia malah meminta supaya sumber dari kekuatannya ini dihancurkan dulu untuk selamanya, yaitu para makhluk luar angkasa. Let the source of that power be destroyed forever. Nile pun terbangun dari tidurnya. Dia mengayunkan tangannya dan tidak ada yang terjadi. Dia kemudian menemui Catherine dan berkata kalau tidak ada lagi kekuatan di tangannya, lalu mengajak Catherine berkencan dengan dirinya. How about tonight? I'll be done in half an hour. Anjing peliharaannya Dennis menyimpan rapat-rapat rahasia kalau sebenarnya kekuatan itu masih ada di dalam diri Dennis. Turn me back, Dan. I can't. I like you as you are. Itu dia tadi film Absolutely Anything, sebuah film fiksi ilmiah yang cukup menghibur. Ini hanya alur cerita film. Untuk merasakan experience langsung film ini, ada baiknya kalian menonton film ini secara full. Sampai ketemu di film menarik lainnya.